Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minkum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah sedang salat subuh hadanallahu iyyakum. Masih melanjutkan kemarin, yaitu ucapan dari Fadilatus Syekh Bu Ali Hasan bin Ali Al-Jauzazani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan min alamati sya'adah, min alamati sa'adah 'alal abdi, di antara tanda kebahagiaan atas seorang hamba. Bagaimana tanda seorang hamba itu dia sudah merasakan kebahagiaan? Kalau kemarin sudah disampaikan tentang definisi bahagia. Apa itu bahagia? Kemudian juga disampaikan pula tentang lawannya bahagia, yaitu as-saqawah, kesengsaraan. Termasuk disampaikan pula tentang tanda kebahagiaan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Fawaidnya. Adapun pada kesempatan hari ini kita melanjutkan kembali karena kemarin baru satu poin yang kita bahas. Di antara tanda kebahagiaan yang pertama adalah yaitu taisirut ta'ati alaihi, yaitu diberikan kemudahan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda bahasanya kita adalah orang yang bahagia dan akan mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di dunia, tapi nanti sampai ke negeri akhirat, sampai mendapatkan jannah Allah, sampai mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ketika kita hidup di dunia, Allah berikan kita kemudahan untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini melakukan ketaatan mudah, berharaplah, berhusnudzonlah, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di dunia tapi sampai ke negeri akhirat. Jadi kalau kita ini sulit, kemarin sudah sampaikan baca Quran kita sulit, apalagi sekarang momen Ramadan. Ketika seharusnya fasilitas yang Allah berikan berupa dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, kemudian dibelenggunya itu jin-jin yang jahat. Itu adalah sarana kita untuk mempermudah kita dalam ketaatan kepada Allah. Ternyata masih sulit saja melakukan ketaatan. Berhati-hatilah, bisa jadi naudzubillah min dzalik, dia termasuk orang yang akan mendapatkan kesengsaraan. Makanya bersyukurlah kalau kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala baca Quran satu hari bukan hanya one day one juz, bukan hanya satu hari satu juz, bila perlu lebih. Kemudian juga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melangkahkan kaki salat berjamaah ke dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Atau kita ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memperbanyak zikrullah atau memperbanyak menuntut ilmu. Maka ini adalah tanda kebahagiaan yang disampaikan oleh para ulama. Lalu kemudian
Yang kedua, ini yang kita bahas hari ini adalah wa muwafaqatus sunnah fi am'alihi. Di antara tanda kebahagiaan itu yang selanjutnya, yang kedua adalah yaitu muwafaqatus sunnah fi am'alihi. Di sana diterangkan yaitu berkesesuaian dengan sunnah di dalam perbuatannya. Kita ini adalah orang yang bahagia. Itu tampak dari apa? Perbuatan-perbuatan kita sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan kita mengikuti sunnah. Perbuatan kita itu mengikuti syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tanda kita akan bahagia. Ini tanda bahwa kita termasuk orang-orang yang mendapatkan jaminan kebahagiaan. Makanya dikatakan wadzalika anna tiba'as sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam sababun lirhatil qalbi wa sa'adatil amdi. Maka dikatakan dan sungguhnya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu sebab yaitu kenyamanan hati dan juga kebahagiaan seorang hamba. Li'anna Allah ta'ala syaraka sadran Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelapangan kepada Rasul. Dada Rasulullah SAW dijadikan tidak lagi sesak. Dijadikan hatinya lapang. Dan kemarin sudah sampaikan bahasanya di antara bahasanya yang tampak tanda dari kebahagiaan itu sebagaimana yang sudah disampaikan dari takrif definisi kebahagiaan itu adalah insyiraqus sadri, itu lapangnya dada. Termasuk tumaninatul qalbi, yaitu ketentraman hati. Jadi orang walaupun hartanya sedikit tapi dadanya lapang ataupun hatinya tenang, hatinya tentram, sakinatun nafsi, jiwanya pun menjadi tenang, maka orang tersebut adalah orang yang bahagia. Walaupun mungkin hartanya dia sedikit. Walaupun mungkin dia adalah orang yang tidak dikenal di mana-mana. Maka ini adalah orang yang paling bahagia. Tapi kebalikannya, hartanya banyak, jabatannya tinggi, kedudukannya tinggi, atau mungkin dia adalah orang yang terkenal, tapi ternyata hidupnya penuh dengan kesesakan, dadanya sempit, lalu kemudian hatinya merasakan kegelisahan dan kegundahan, ketakutan, dia adalah orang yang tersiksa. Makanya jangan kaget kalau kemudian kita mendengar berita artis terkenal bunuh diri atau dia jatuh ke dalam narkoba karena dia tidak bahagia. Karena dia tidak merasakan adanya kebahagiaan. Lalu kemudian di sini pun dilanjutkan bahasanya kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syarr atau kita mengatakan surah Al-Nasr. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam nasyrah laka sadrak. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah kami telah lapangkan laka bagimu wahai Nabi Muhammad sadraka dada. Dibikin lapang. Jadi sebelum Rasulullah SAW itu diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul, maka Allah kemudian persiapkan dulu. Makanya kan kita mengenal bagaimana sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana waktu kecil dada beliau dibelah, kemudian hatinya dibersihkan oleh malaikat Jibril. Itu dalam rangka untuk menyiapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dijadikanlah Rasul adalah manusia yang paling bahagia. Lah kalau nabinya tidak bahagia, apalagi nanti umatnya. Maka dijadikanlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk keluarganya adalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Makanya Ibunda Aisyah walaupun beliau tinggal di satu tempat yang sempit. Berulang kali saya katakan, saya yakin yang pernah haji, pernah umroh sampai ke Masjid Nabawi melihat bagaimana makam Rasulullah, tempatnya itu tidak besar. Karena dahulu itu adalah kamarnya Ibunda Aisyah. Tapi yang mengherankan kenapa kamar yang sesempit itu. Zaman dahulu tidak ada AC. Bahkan atapnya hanya pelepah daun kurma. Ditambahkan lagi temboknya hanya bata yang ditumpuk dengan tanah. Tapi Ibunda Aisyah sanggup diam di dalam rumahnya, tidak keluyuran. Beda dengan kita. Kita di rumah ada fasilitas. Bahkan orang-orang zaman sekarang ada AC-nya. Ditambahkan lagi ada hiburannya. Kalau tidak ada TV, minimal punya HP. Tapi ternyata banyak di antara wanita-wanita zaman sekarang tidak betah di dalam rumahnya. Kenapa? Dia tidak merasa bahagia. Padahal
Di antara tanda kebahagiaan adalah al-maskanul wasi', yaitu tempat tinggal yang lapang. Melapangkan dia di dalam beribadah pada Allah. Melapangkan dia sehingga kemudian dia menjadi orang-orang yang sanggup memanfaatkan waktu di dalam rumahnya. Sehingga dia betah berlama-lama di rumah. Kalau kita bosan di rumah, berarti kita tidak bisa menjadikan rumah kita menjadi lapang. Sebesar apapun rumahnya, itu tetap tidak akan menjadikan kita betah kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu beribadah pada Allah. Ya, yang menjadikan kita pengennya sering jalan-jalan, yang menjadikan kita seringnya itu pengen mencari tempat-tempat untuk refreshing, itu karena kita merasakan kesempitan di rumah. Walaupun mungkin rumah kita seperti istana. Makanya di sini pun dikatakan walitimba'i sallallahu wasallam min syar'i sudurihim biqadri ittiba'ikum li sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan di sini dengan sebab mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di antara yang akan melapangkan dada-dada mereka. Melapangkan dada-dada manusia. Dan lapangnya dada manusia itu sesuai dengan kadar mengikutinya dengan sunnah. Semakin dia mengikuti sunnah, dadanya semakin lapang. Semakin dia jauh dari sunnah, dadanya semakin sempit. Makanya orang-orang yang dia tidak suka mengikuti sunnah, bahkan membenci dengan sunnah, ini adalah orang yang sengsara sekali. Kenapa? Dadanya sempit ya. Dia merasakan kesempitan dada. Hatinya penuh dengan amradul qulub. Penuh dengan penyakit-penyakit hati. Makanya orang-orang yang membenci sunnah itu di dadanya bergolak terus. Dia tidak suka melihat adanya sunnah maju. Tidak suka ketika melihat sunnah itu berkembang. Nah ini. Walida, karena itulah qala Nabi SAW. Rasul SAW bersabda, kata Rasul, alaikum bisunati wa sunati khulafai rasidin al-mahdiyin. Tamassaku biha wa'adu alaika binamaj. Maka Rasul mengatakan, hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang telah diberikan petunjuk, yaitu khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamassaku biha, maka berpeganglah kalian dengan sunnah tersebut, wa'addu 'alaika binawaj. Dan kemudian gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Nah, di sini diriwayatkan Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Lalu kemudian dikatakan wa amma asyada saqa abdin, yaitu dan adapun yang paling sengsara dari seorang hamba adalah yastaqidu wa ya'malu, yaitu orang yang dia bersungguh-sungguh, dia beramal, wa amalukum mardud, sedangkan amalannya itu ditolak. Ini orang yang paling sengsara nanti adalah orang-orang yang dia ini beramal, dia bersungguh-sungguh di dalam amalannya tersebut. Saking sungguh-sungguhnya, bahkan amalannya tersebut menghabiskan banyak waktu, menghabiskan banyak energi, menghabiskan banyak biaya. Tapi ternyata dikatakan bahasanya wa amalukum mardudun, dan amalannya itu mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada orang-orang yang sengsara ini, dia di dunia capek beramal, dia mengamalkan amalan-amalan yang tidak ada sunnahnya, amalan-amalan yang tidak mengikuti tuntunan syariat nabinya, yaitu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalannya itu ternyata dia kerjakan dengan penuh kesungguhan, menghabiskan banyak biaya, menghabiskan banyak energi, waktunya pun banyak terbuang. Tapi ternyata amalannya tertolak. Ya, sebagaimana dikatakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasul mengatakan, man ahdatsa fi amrina hada, barang siapa yang mengadakan perkara yang baru di dalam urusan kami ini, malaysa fihi, yang tidak ada contohnya dari Rasul, bahwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Capek dia beramal, lelah dia ini beramal, tapi amalannya tertolak. Ya. Lalu kemudian di sini pun diterangkan waqala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dan Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, amalun qalilun bis sunnah, amal yang sedikit tapi sesuai dengan sunnah, khairun
min amalin katsirin bi bid'ah. Itu lebih baik daripada amalan yang banyak tapi di dalam kebidahan. Lalu kemudian poin yang ketiga, wa min alamati sa'adah, dan di antara alamat, di antara tanda kebahagiaan itu adalah suhbatuku li ahli shalah, yaitu persahabatannya dengan para ahli kebaikan. Kita bergaul, kita bersahabat dengan orang-orang yang salih, maka itu tanda kita adalah orang yang paling bahagia. Kalau sahabat-sahabat kita salih, kita punya teman-teman yang salih, ya, circle kita ini adalah orang-orang yang salih. Yang ada dalam lingkungan kita adalah orang-orang yang salih. Masya Allah, ini tanda kebahagiaan kita. Karena sekarang kita mengetahui rusaknya generasi muda zaman sekarang karena sahabatnya salah, bukan sahabat yang salih. Makanya kewajiban orang tua untuk mengetahui siapa sahabat-sahabat anaknya. Termasuk kewajiban suami mengetahui siapa sahabat istrinya. Kenapa? Karena ini menentukan kebahagiaan. Kalau Anda pengen tampak kebahagiaannya, carilah teman-teman yang baik. Kalau kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat, memiliki sahabat yang salih, bukan hanya ketika hidup, di saat kita mati pun nanti mereka akan memberikan manfaat pada kita. Kitanya wafat, kitanya sudah meninggal, kita sudah dikubur di dalam tanah, lalu mereka tetap mendoakan kita di dalam setiap rangkaian doa mereka. Walaupun mereka mendoakan dirinya, mereka pun tetap akan menyelipkan nama kita di dalam doa mereka. Ini adalah teman-teman yang salih. Maka ini adalah kebahagiaan yang luar biasa, bukan hanya di dunia. Kalau kita di dunia bertemu dengan teman-teman yang salih, maka teman ini tidak akan memudaratkan kita. Apalagi di akhirat. Kitanya mati, dia masih hidup, kita mendapatkan banyak sekali faedah. Mungkin kita terus dikirimi dengan doa, atau ketika kita sama-sama sudah meninggal, mungkin dialah adalah orang yang memberikan syafaat kepada kita nanti di akhirat. Inilah indahnya memiliki sahabat-sahabat yang saleh. Dan ini tanda bahagia, ikhwah. Kalau teman-teman kita adalah teman yang saleh, kita tidak dituntut memiliki banyak teman, tapi kita dituntut untuk mencari teman yang saleh. Teman yang saleh kalau banyak, alhamdulillah. Kalaupun sedikit, insya Allah manfaat luar biasa. Daripada banyak, tapi kemudian teman yang merusak. Bukan berarti nggak boleh punya teman, bukan. Tapi carilah sahabat-sahabat yang saleh. Lalu kemudian dikatakan walidalika, yang demikian itu li'annakum yabtaquna laku ababas sa'adah. Karena sungguhnya mereka, teman-teman yang saleh, akan membukakan baginya pintu-pintu kebahagiaan. Pintu-pintu kebahagiaan. Ya. Wa yajiznaku an abwabis saqa. Dan itu akan melemahkan dari pintu-pintu kesengsaraan. Semakin banyak teman yang saleh, maka kita semakin bahagia, kesengsaraannya semakin hilang. Ya. Wa yadullunaku 'alal khair, karena teman-teman yang saleh mereka akan menunjukkan kepadanya atas kebaikan. Setiap ketemu yang dibahas kebaikan, setiap berjumpa maka yang diajarkan adalah kebaikan. Wa yamna'unnakum minasyarr, dan teman-teman yang saleh mereka akan mencegahnya dari apa? Dari keburukan-keburukan. Bahkan wa yudzakirunaku idza nasiya, dan teman-teman yang saleh itu akan mengingatkan dia ketika dia lupa. Bahkan di antaranya adalah wa yunabbihunnaku idza ghafala. Teman-teman yang saleh mereka adalah orang-orang yang akan memberikan peringatan pada dia. Ketika apa? Apabila dia lalai. Kita lalai. Waktunya mau sholat, kita masih sibuk dengan kerjaan, teman kita akan ingatkan, ayo ini sudah waktunya dukur, ayo kita ke masjid. Ketika kita ini kemudian banyak ngelamun, dikasih tahu, perbanyaklah zikrullah. Ketika kita dalam kondisi misalkan merasakan kesedihan, dia menghibur kita sambil memberikan nasihat-nasihat bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah dan juga disampaikan oleh para sahabatnya. Inilah enaknya punya teman yang saleh. Saya merasakan sekali bagaimana banyak ya terjadi di kalangan anak-anak muda yang baru hijrah. Mereka itu kebanyakan ketika mereka hijrah tidak tahu harus bagaimana, maka cara terbaik adalah dengan perkenalkan mereka dengan teman yang soleh. Itu lebih istiqomah di atas hijrahnya.
Tapi ketika mereka sedang berusaha untuk hijrah, sedangkan sahabat-sahabatnya itu ternyata sahabat-sahabat yang jelek. Sahabat-sahabat yang buruk. Makin terkena dengan pepatah orang Arab mengatakan as-sahib sahib, yang namanya sahabat itu akan menyeret, sahabat itu akan menarik. Artinya apa? Sahabat akan membawa kita, memberikan pengaruh pada kita. Apakah mendatangkan kebaikan ataupun keburukan. Inilah sahabat. Maka dianugerahi oleh Allah dengan sahabat yang salih. Ini adalah satu kenikmatan yang luar biasa. Sahabat itu adalah nikmat yang besar yang Allah berikan pada kita. Bukankah istiqomahnya kita itu apabila punya sahabat yang istiqomah? Ya, Masya Allah. Makanya para nabi dan rasul pun ada hawarinya. Ada para pembelanya. Itu para sahabat-sahabat yang salih insya Allah. Lalu kemudian dikatakan wa yu'allimunakum majahila. Dan mereka sahabat yang salih akan mengajarkan kepadanya apabila dia bodoh, dia tidak tahu. Ketika kita nggak paham tentang ilmu, ketika kita tidak tahu tentang hukum, maka sahabat yang salih akan mengenalkan kita tentang hukum yang benar. Ketika kita sedikit menyimpang, maka mereka akan meluruskan. Wa yuhibbuna lakum wa yuhibbuna li anfusihim. Dan sahabat-sahabat yang salih, mereka akan mencintainya sebagaimana ya bahasanya mereka mencintai bagi sahabatnya apa yang dicintai untuk diri mereka sendiri. Kalau mereka kemudian senang, bahasanya dirinya pengen bisa gembira, maka dia berusaha untuk menggembirakan temannya yang lain. Nah, inilah sahabat yang salih. Ini sahabat yang salih. Maka di sana pun dikatakan waqad amarallahu ta'ala bisuhbatikum, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan agar mempergauli mereka, menjadikan mereka sebagai sahabat. Maka Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-28. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan wasbir nafsak, dan bersabarlah atas dirimu ma'alladzina yan'una rabbakum bil ghada'i wal 'ashi, bersama dengan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabb mereka di waktu pagi dan di waktu petang. Yuriduna wajha, yang mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du ainaka ankum, dan janganlah kalian memalingkan mata-mata kalian dari mereka. Jangan memalingkan mata-mata kalian dari orang-orang yang salih sehingga kalian meninggalkan yang salih, malah mencari para sahabat-sahabat yang salah. Ini kan banyak orang yang mendapatkan sahabat yang salih, ternyata begitu kemudian dia kerja di tempat baru, dia tinggal di lingkungan baru, teman yang salihnya dilupakan, teman yang salihnya ditinggalkan. Hanya gara-gara perbedaan tempat, hanya gara-gara berbeda ya, tempat tinggalnya ataupun tempat kerjanya. Kalau teman yang solih, walaupun kita berbeda kota, maka selalulah hubungi mereka. Karena mungkin mereka lah yang sering memberikan nasihat pada kita. Jadi kemudian jangan beranggapan, ini tempat baru, cari lagi teman baru. Iya kalau dapat yang baru. Yang lamanya jangan ditinggalkan. Selama mereka adalah orang-orang yang solih, mereka lah yang akan bisa mensupport kita dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan, turiduna zinatal hayati dunya. Bahasanya janganlah kamu memalingkan matamu dari mereka dengan sebab menginginkan kehidupan dunia. Gara-gara mencari dunia, lalu kemudian teman yang soleh ditinggalkan. Teman-teman ini mau soleh tapi dia miskin-miskin. Ini teman-teman saya ini Masya Allah orang kaya-kaya. Akhirnya sudahlah saya gabung dengan mereka. Saya pengen gaya hidupnya seperti mereka. Saya pengen kaya dan saya pengen menjadi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dunia. Nah ini. Akhirnya teman yang salih ditinggalkan. Dia sibuk dengan teman-temannya yang salah. Memang sih kaya. Mungkin memang dia adalah orang berpangkat. Tapi apakah dijamin dia mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat? Itu kan yang menjadi masalah. Lalu kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun bersabda, kata Rasul di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud At-Tirmidzi, beliau pun mengatakan ar-rajulu 'ala dini khalili. Seorang itu berada di atas agama khaliliki, di atas agama sahabat dekatnya. Khalil itu adalah ya kekasih, itu sahabat yang paling dekat ya. Ini istimewa, sahabat istimewa ikhwan. Ya, sahabat tempat curhat dan sebagainya, khalil. Lalu kemudian dikatakan falyanzur ahadukum man yukhalil.
Maka lihatlah oleh salah seorang di antara kalian siapa yang dijadikan sahabatnya. Karena sahabat itu menentukan kebahagiaan kita ketika di dunia dan akhirat. Lalu kemudian waqala Abu Darda radhiyallahu an, dan Abu Darda radhiyallahu an beliau pernah mengatakan, kata beliau, laula salasun ma ahbabtu an Aisyah yawman waqidan. Kalau bukan karena 3 perkara ini, aku itu nggak suka hidup walaupun 1 hari saja. Abu Darda itu mau hidup di dunia, dia senang dan semangat hidup di dunia. Ya, senang dan semangat hidup di dunia karena 3 perkara kata beliau. Kalau tidak ada 3 perkara ini, beliau tuh lebih baik tidak mau hidup. Ini yang menjadikan beliau itu kemudian senang dengan kehidupan. Kalau kita mungkin ditanyakan 3 perkara ini, mungkin harta, tahta, wanita, kan begitu kan? Kita sering mendengarkan bahasanya orang itu, apalagi kalau kita lihat di mobil, di motor suka dikatakan kan tuh, harta, tahta, Nabila. Nah itu kan, Nabilanya siapa? Mungkin wanita yang dimaksud. Ya. Itu orang itu merasa bahasanya hidup ini nikmat kalau ada harta, kalau ada tahta, ada wanita. Seolah-olah inilah kenikmatan yang hakiki. Padahal kenyataannya ini bukan kenikmatan yang hakiki. Justru kenikmatan yang hakiki itu adalah kita tidak boleh banyak terjatuh dalam 3 perkara ini. Ini lihat ini. Bagaimana Abu Darda beliau mengatakan bahasanya, kata beliau, laula salasun mahbamtu an Aisyah yawman waqidan. Seandainya bukan karena 3 perkara ini, aku itu tidak suka hidup walaupun 1 hari saja. Jadi motivasi yang menjadi motivatornya Abu Darda untuk semangat menjalani hidup 3 hal kata beliau. Maka beliau mengatakan, kata beliau yang pertama adalah ad-dama lillahi bil hawajir. Beliau mengatakan yaitu ad-dama lillah, aku lapar haus karena Allah, bil hawajir, di saat hari sedang panas terik. Artinya apa? Abu Darda itu paling senang, semangat hidup itu kalau berpuasa dalam kondisi panas. Kalau kita makan senangnya dalam kondisi adem kan gitu kan. Lagi puasa mendung, wah semangat. Kalau lagi panas puasa kita nyari ngadem. Ya. Di jalan berhenti sejenak masuk ke mall. Nggak nyari apa-apa, cuma nyari angin saja. Di luar panas itu, atau kalau di mobil kita nyetel AC-nya, wah sampai full ya, Masya Allah. Tapi justru kebalikannya Abu Darda. Abu Darda merasakan nikmatnya justru ketika dia lapar dalam kondisi berpuasa lillah karena Allah, di dalam keadaan hari itu, hari dia berpuasa, hari yang sangat panas terik. Kenikmatan dia, ya. Mungkin ini sudah Masya Allah. Ini sudah termasuk menjadi hobi. Kalau orang yang namanya hobi, semakin menantang itu semakin asik. Kalau kita ini nanjak gunung, datar aja itu kayaknya nggak nikmat. Tapi begitu kita ini adalah orang yang hobi untuk naik gunung, kemudian ternyata medannya luar biasa. Kalau datar terus nggak ada kenikmatannya. Tapi begitu kemudian lihat medan yang menantang, biasanya kita semakin termotivasi. Kan begitu kan? Orang yang menyukai adrenalin, maka dia adalah orang-orang yang biasanya ketika kegiatan yang nggak menantang, maut itu nggak enak. Semakin menantang ikhwah, maka semakin dia itu terpacu adrenalinnya, semakin semangat, semakin nikmat. Dan ini sudah dibuktikan oleh Abu Darda. Semakin dalam kondisi puasa dan ternyata matahari dalam kondisi panas terik, ini semakin nikmat. Karena ingat ikhwah, kenikmatan itu bukan hanya pada kemudahan. Ternyata di dalam kesulitan pun terkadang di sana ada kenikmatan. Orang kita akan beranggapan bahasanya nikmat itu di saat kita kaya, nikmat itu di saat kita ini sehat, nikmat itu di saat kita ini jaya, di saat kita ini memiliki pangkat dan kedudukan. Tapi ada banyak orang yang dia nikmati saat dia ini miskin. Dalam kondisi miskin dia merasakan kenikmatan hidup. Ketika dalam kondisi dia ini terjatuh, sakit, justru dia merasakan kenikmatan hidup. Ya, saya pernah menyaksikan bagaimana salah satu sahabat kami, ya, itu saya masih ingat betul bagaimana beliau dalam kondisi sakit parah, itu masih datang ke masjid.
duduk ya, sholat di kursinya di pojok. Waktu kajian itu saya bilang, Pak kemarin berapa minggu ndak hadir kemana? Ya Ustadz, saya masuk rumah sakit. Tapi wajah beliau nggak ada tanda penyesalan. Luar biasa sekali. Tidak ada tanda keluhan, tidak ada. Waktu ditanya kenapa? Masya Allah, ada apa Pak? Iya, kemarin tuh sebenarnya ada kejadian Ustadz. Saya tuh diperiksa lagi di rumah sakit. Ternyata dokter itu bisik-bisik ya, ke istri, ke anak saya, ngasih tahu katanya. Saya bilang, dok sebenarnya sakit saya apa? Ya, sakit saya apa? Karena selama bertahun-tahun belum kena jantung. Kena jantung ya. Karena ternyata beliau didiagnosa ya kena jantungnya, kena ginjalnya, diabetesnya sudah luar biasa. Ya, bahasanya bahkan bahasa medis beliau itu diponis hanya beberapa bulan lagi. Makanya gak dikasih tahu. Tapi beliaunya maksa. Saya pengen tahu, saya yang sakit. Tolong kasih tahu saya penyakitnya apa. Akhirnya karena maksa dikasih tahulah. Bahasanya bapak ini usianya hanya sekian waktu lagi. Waktu itu kalau nggak salah menyampaikan sekitar 6 bulan. Lalu kemudian dokter melihat reaksi bapak tadi. Bapak tadi malah tersenyum mengatakan Alhamdulillah. Dokternya kan kaget. Loh kok Alhamdulillah Pak? Kok bisa Anda mengucapkan kalimat Alhamdulillah? Belum mengatakan Masya Allah ini kenikmatan dari Allah. Orang lain mendengarkan berita itu seperti petir di siang bolong. Kaget, cenderung frustasi, bahkan mungkin saya pernah datang sering ketika saya berkunjung ke rumah sakit. Beberapa kali ketika saya ngisi di rumah sakit itu diajak oleh dokter penanggung jawab dari ruang HD hemodialisa. Itu saya datang keliling pada mereka. Kebanyakan mereka yang banyak bertahan untuk cuci darah itu adalah orang-orang yang sudah sepuh. Yang muda banyak yang kemudian hanya berapa waktu qadarullah meninggal. Waktu anak tanya kepada dokter kenapa seperti itu? Alasannya sederhana, karena mereka nggak kuat mental. Begitu diponis bahasanya dia harus cuci darah, kemudian dia depresi, tertekan, dan akhirnya qadarullah meninggal. Ya, karena kita harus jujur yang namanya berita tentang sakit kan seperti musibah kan, luar biasa itu. Tapi ini dengan mengatakan apa? Dia mengucapkan Alhamdulillah. Waktu saya tanya kok bisa begitu? Antum jawabannya. Jawabannya luar biasa. Kan Ustadz pernah menerangkan katanya. Bahasanya diterangkan. Anak sendiri yang menerangkannya. Itu belum mempraktekkan. Atau tidak mempraktekkan ya. Masya Allah. Ya kalau bisa ya. Masya Allah. Diberikan kebaikan-kebaikan. Itu beliau sudah mempraktekkan. Bahkan beliau betul-betul. Masya Allah. Menerimanya dengan lapang dada. Itu tanpa ada penyesalan. Tanpa ada keluhan. Dengan senyum seperti itu. Saya tahu begitu saya sakit, saya merasakan bagaimana doa saya itu seolah-olah betul-betul terfokus kepada Allah. Saya menyebut kalimat Allah saja. Betul-betul saya bergetar hati saya. Tak perlu saya berdoa boro-boro. Ketika saya ini kemudian masih aktif kerja bolak-balik. Ya, karena beliau adalah salah satu pejabat di provinsi. Lalu kemudian belum merasakan seperti tadi, ringan katanya. Ya, dulu ketika dahulu saya jarang berdoa. Mau berdoa sebentar udah kabur. Saya nggak pernah kemudian merasakan kenikmatan seperti sekarang ini. Dan saya bersyukur Allah berikan saya kesempatan. Saya dikasih tahu usia saya sekian bulan lagi. Berarti ada kesempatan saya untuk bertobat. Coba kalau mati mendadak. Bagaimana coba? Kapan kita tobatnya? Masya Allah ya. Ada yang seperti itu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu jangan beranggapan, wah Ustadz lebih hebat daripada Mustami. Belum tentu. Bisa jadi akan banyak orang-orang yang kita tidak pernah mengetahui. Mungkin dia tidak pernah muncul di permukaan. Bahkan masyarakat tidak mengenalnya. Tapi dia adalah orang yang sangat-sangat dikenal di penduduk langit. Mungkin namanya Harun. Karena apa? Penerapan tentang akidahnya benar-benar dia praktekkan. Insya Allah. Ini saya rasakan sekali bagaimana dahsyatnya kekuatan iman beliau. Dan itu qadarullah pula ternyata 2 tahun masih hidup orangnya. Ponisnya 6 bulan, 2 tahun masih hidup. Insya Allah. Dan sepanjang itu pula, wallahu a'lam, ana tidak pernah mengetahui beliau itu mengeluhkan tentang sakitnya. Ini kan kenikmatan yang luar biasa. Bahagia justru di saat dalam kondisi sakit. Ini kan luar biasa, ikhwan. Waktu sehat beliau nggak merasa
bahagia karena dikejar deh waktunya tuh. Sibuk, berangkat sana sini. Beliau juga punya usaha, punya ini, macam-macam. Luar biasa. Begitu sudah sakit, malah merasakan kenikmatan. Insya Allah ya. Lalu kemudian kita lihat di sini. Bahasanya ketika Abu Darda menyampaikan tiga perkara. Tiga perkara tersebut yang membuat Abu Darda merasa termotivasi di dalam hidup ini. Yang pertama adalah ad-doma'u lillahi bil hawajir. Yaitu dia lapar karena Allah di saat hari sedang panas terik. Lalu yang kedua beliau mengatakan wasujud bi jawfil lail. Bersujud kepada Allah di saat tengah malam. Bagi sebagian orang bangun malam itu tersiksa. Bagi sebagian orang sholat malam itu tersiksa. Tapi bagi Abu Darda justru kenikmatan hidup itu di saat dia tengah malam bangun. Dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat beliau. Dan ini kenikmatan ini hampir sama. Ya. Di antaranya yang pernah diceritakan bagaimana Rasul itu hatta tawarrut qadamahu sampai kedua telapak kaki beliau bengkak. Kenapa? Saking lamanya sholat malam. Dan diikuti oleh sahabat beliau. Di antaranya Abu Darda ini. Dia sanggup sholat malam istiqamah. Nikmat. Kalau kita kan malam ya nikmatnya tidur. Bahkan kita mengatakan, Masya Allah nikmat sekali saya tadi malam tidur. Sampai bangun-bangun setelah subuh. Ah, itu bukan nikmat ikhwan. Kebablasan namanya. Justru nikmat itu kalau kemudian Masya Allah saya tadi malam nikmat. Tapi nggak usah diceritakan. Nikmat bagaimana? Ternyata tengah malam kita bangun. Dan kita kemudian tergerak hati kita untuk mengambil air wudhu. Kemudian bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kenikmatan yang sebenarnya. Bagaimana kita berdua dengan Allah. Tidak ada yang mengganggu kita. Hatta istri kita. Hatta anak kita. Kita tinggalkan. Hatta pekerjaan kita. Kita singkirkan dari pikiran kita. Dan kita pun kemudian bersujud hanya kepada Allah. Yunaji Rabbaku. Dia bermunajat kepada Rabbnya. Inilah kenikmatan. Dan itu sudah dibuktikan oleh sahabat Abu Darda. Makanya Abu Darda terkenal. Bagaimana dengan ibadahnya yang kuat. Terkenal dengan zuhudnya terhadap dunia. Dan beliau adalah seorang sahabat yang mulia, Masya Allah. Lalu kemudian beliau pun mengatakan. Bahasanya yang ketiga. Kata beliau adalah. Wa mujalasatu qaumin yantaquna min khiyaril kalam kama yuntaqa at-ta'ibal tamar. Beliau mengatakan bahasanya kenikmatan yang ketiga dan ini adalah motivasi hidup beliau. Itu adalah apa? Bermajelis dengan satu kaum, berkumpul dengan satu kaum yang mereka mampu memilih kata-kata yang baik, kalimat-kalimat yang baik. Lisan-lisan mereka dijaga. Sebagaimana mereka memilih tamar, memilih kurma-kurma yang baik. Kan kalau kita mau mencari makanan, kita mau mencari buah-buahan, tentu kita memilih yang baik. Kenapa? Karena buah yang busuk ditempelkan pada buah yang baik, nanti akan menempel kebusukannya. Jadilah buah yang lain akan menjadi busuk. Saya itu paling senang, kata Abu Darda, berkumpul dengan mereka orang-orang yang baik. Yang kalau ngomong saja, lisannya itu dipikir-pikir. Lidahnya dijaga dengan benar. Karena banyak orang bicara ceplas-ceplos yang kemudian ini yang menjatuhkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak kan kalau kita memiliki sahabat, memiliki teman yang kemudian lisannya dijaga, benar-benar dijaga. Karena salamatul insan fi hifdzi lisan. Selamatnya manusia itu ada pada penjagaan lisannya. Semakin orang menjaga lisan, maka semakin selamat dia. Karena penyakit itu ya kalau nggak salah omong ya salah makan kan begitu kan? Ya. Orang kalau nggak salah ngomong ya salah makan. Ini banyaknya penyakit salah ngomong bikin orang sakit hati, salah makan bikin kitanya sendiri sakit. Itulah sebabnya ini diantara poinnya yang ketiga. Masya Allah ya. Waktunya sudah habis kawan. Itu. Pengennya sih dipanjangkan tapi ternyata juga tidak sampai kawan. Insya Allah masih ada beberapa pertemuan yang mudah-mudahan kita sampai pada akhir pertemuan selesai membahas. Kita belum sampai bagaimana sebab untuk menggapai keselamatannya. Belum kemudian membahas tentang yaitu di antara tanda-tanda kesengsaraan orang dan bagaimana sebab-sebab menyebabkan orang itu sengsara. Ya, agar kita terbebas dari kesengsaraan. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang esok hari insya Allah.
Itu saja barangkali yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi Anda yang menyampaikan dan umumnya bagi yang hadir dan mendengarkan. Syukron. Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.